dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKP TV Inspirasi Umat. Senang sekali saya Desti Mulyaningsih kembali dapat menjumpai pemirsa dalam program acara Pintu Inspirasi. Pemirsa, saat ini cuacanya cerah sekali. Kita sedang berada di perempatan Jalan Cianting, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Pemirsa, Kabupaten Purwakarta selain terkenal dengan kerajinan pembuatan keramiknya, ternyata Purwakarta juga memiliki potensi alam yang luar biasa. Banyak sekali tebing yang dapat dijadikan sebagai wisata untuk memanjat ataupun hanya untuk mencari suasana alam yang asri. Saat ini kita akan segera menuju suatu tempat, namanya adalah Gunung Parang, di mana kita di sana akan mencoba, pemirsa, satu wahana yang berbeda dengan panjat tebing tapi luar biasa unik, namanya Via Ferrata. Bagi Anda yang takut akan ketinggian, jangan khawatir karena wisata Via Ferrata ini menjanjikan keamanan dan keunikan, juga sensasi menikmati alam yang asri dari atas ketinggian dengan aman. Seperti apa wisata Via Ferrata dan siapa sih perintis usaha wisata Via Ferrata? Kita akan temui setelah yang menginspirasi berikut ini. Ya, pada dasarnya Via Ferrata itu adalah jalur memanjat tebing dengan teknik pengaman yang sudah terpasang. Jadi lebih memudahkan seseorang untuk dapat mencapai ke puncak tebing. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa Pintu Inspirasi, perjalanan kita lumayan melelahkan, tapi terbayar dengan suasana yang sejuk di sini. Pemirsa, di belakang saya sudah terlihat ya berdiri kokoh tebing Parang yang merupakan salah satu tebing kebanggaan Kabupaten Purwakarta yang sering juga didatangi oleh para pecinta alam maupun pendaki tebing. Seperti itu ya pemirsa. Dan saat ini seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan berbincang langsung dengan perintis usaha wisata Via Ferrata yang menjanjikan kepada pemirsa bagaimana menikmati keindahan alam di atas tebing setinggi 150 meter namun tetap aman. Sudah ada di sebelah saya perintis wisata usaha Via Ferrata. Kita langsung temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mas Bibin. Oke, dan Desta. oh ya, Mas Desta Sky. Ya, Mas Ate. Ini pemirsa, di sebelah saya ini tim dari Skywalker. Ini tim pecinta Via Ferrata dan sekaligus perintis dari wisata Via Ferrata, yang langsung saja kita tanya, sebenarnya wisata Via Ferrata tuh apa sih bedanya dengan panjat tebing seperti itu ya? Oke. Iya, boleh Mas Bibin?
sedikit mungkin? Ya, pada dasarnya Via Ferrata itu adalah jalur memanjat tebing dengan teknik pengaman yang sudah terpasang. Jadi lebih memudahkan seseorang untuk dapat mencapai ke puncak tebing. Dan benar ya, jadi kita tidak perlu merasa takut ya, bahkan sampai dengar-dengar yang fobia ketinggian pun itu bisa mencoba ya. Benar. Jadi ya? dari mulai yang fobia ketinggian pun, dari mulai anak-anak kecil sehingga orang-orang tua itu memungkinkan untuk memanjat tebing dengan menggunakan teknik Via Ferrata ini. Baik, dari sini jalur Via Ferratanya bisa kita tempuh berapa meter lagi nih Mas? Ini sekitar perjalanan naik mobil sebentar lagi, terus dari pinggir jalan itu sekitar 10 menit mencapai lokasi depan tebing. Oke, baik. Kayaknya pemirsa Pintu Inspirasi sudah nggak sabar lagi nih Mas Bibin dan tim Skywalker. Boleh ya kita langsung saja ya? Oke, yuk kita langsung ke atas. Oke, Ya. Tadi pemirsa. Punten Kang. Baru datang. Ya. Silakan. Ya. Iya. Makasih, mohon. Oke, pemirsa Pintu Inspirasi, kita sekarang akan langsung di-guide oleh Mas Bibin. Ini bagaimana cara menggunakan safety equipment atau Via Ferrata Kit yang benar agar nanti penjelajahan kita melakukan wisata Via Ferrata itu aman ya Mas Bibin ya. Oke, baik. Bisa langsung saja Mas Bibin? Iya, jadi sebelum merapat ke depan tebing, ada baiknya dari awal sini sudah mulai menggunakan alat untuk menghindari alat-alat yang tertinggal atau terlupa. Jadi kalau sudah berada di depan tebing agak repot kalau ada yang tertinggal. Oke, paham. Itu pertama. Yang kedua, Via Ferrata walaupun aktivitasnya aman, tapi tetap saja kita harus memakai alat-alat keselamatan yang layak untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang paling pertama adalah setiap pemanjat Via Ferrata wajib menggunakan helm, dan helmnya bukan helm sembarangan, memang helm untuk aktivitas di tebing. Ya. Helm harus dipakai dengan benar. Ini gunanya untuk mengantisipasi kalau misalkan terjadi hal-hal ada batu yang jatuh. Yang kedua, yang wajib digunakan oleh seorang pemanjat Via Ferrata adalah seat harness. Seat harness ini dipakai di pinggang dan kaki. Oke. Ini seat harness ini atau semua peralatannya ya Mas Bibin ya, itu apakah ada maksimal berat badan dari si customer atau peserta gitu? Bukan. Dia ada kekuatan. Kekuatan, standar kekuatan masing-masing. Contohnya seperti alat ini, itu udah ada standar internasionalnya 25 kilonewton. Artinya 25.000 kilo untuk menahan beban, kekuatan menahan beban. Nah, begitu juga dengan seat harness ini. Masing-masing memiliki kekuatan. Jadi hitungannya jauh di atas berat badan manusia. Paham. Yang berikutnya adalah lanyard. Lanyard ini adalah alat yang digunakan dan yang membedakan dengan seorang rock climber atau aktivitas memanjat tebing. Lanyard ini dipakai di harness dengan posisi seperti ini. Perhatikan ya pemirsa. Nah, kedua karabiner ini inilah yang akan dikaitkan ke pengaman di Via Ferrata nanti. Paham. Jadi selama memanjat, selama seseorang memanjat, maka dia akan terjaga dengan standar keamanan seperti ini. Berikutnya ini kita sebut dengan coattail. Jadi ketika seorang pemanjat Via Ferrata itu merasa lelah, dia dapat mengkaitkan karabiner ini ke besi pegangan yang sudah disediakan.
sehingga dia dapat lebih aman untuk melepas tangan, untuk mengambil makanan atau minuman dari tasnya. Jadi Via Ferrata ini benar-benar wisata karena seorang pemanjat Via Ferrata dapat membawa tas yang isinya makanan dan minuman. Jadi kita bisa beristirahat terlebih dahulu. Bisa. Di meter-meter sekian ya, Iya, itu terserah kita ya. Di bisa titik ya? manapun, di titik manapun. Luar Dan bisa biasa. juga untuk mengambil dokumentasi foto. Nah, tapi kalau rock climbing Tidak mungkin ya, tidak mungkin hanya bisa di ya. titik-titik tertentu saja. Dan itu yang menunjukkan kepada pemirsa bahwa wisata Via Ferrata ini cocok sekali untuk wisata keluarga. Benar ya Mas Udin ya? Baik, iya pemirsa, kita akan langsung menuju tebing Parang untuk mencoba langsung bagaimana wisata Via Ferrata dan tentu saja menggali sebenarnya bisnis atau usaha wisata Via Ferrata ini munculnya dari mana sih awalnya. Mari Mas Udin. Baik pemirsa Pintu Inspirasi, saya dan tim Skywalker tentunya didampingi oleh Mas Bibin itu sebentar lagi akan menuju ke tebing Parang ya. Namun sebelumnya kita akan berbincang dulu dengan Mas Bibin terkait latar belakang perintisan usaha wisata Via Ferrata ini. Boleh ya Mas Bibin ya? Boleh. Oke, baik ya. Mas Bibin ini sebenarnya untuk Via Ferrata sendiri nih, kita kayaknya untuk di Indonesia sendiri baru ya mendengarnya ya. Jadi sebenarnya Via Ferrata tuh apa? Iya, dan ini kenapa Skywalker bisa nih merintis usaha ini untuk pertama kalinya? Gitu. Iya. Kalau ide bisnisnya adalah pertama kita melihat bahwa ada hal yang di luar yang dilakukan, tetapi di sini tidak dilakukan. Yang kedua, ada hal yang di luar yang sangat menjanjikan atau menjadi tujuan wisata, tapi di sini tidak ada yang melakukan. Jadi ide dasarnya itu sebenarnya. Nah, kalau dia dari segi bisnisnya itu menjadi sebuah peluang. Nah, luar biasa ya. Dan ini dimulai tim Skywalker rintis ini bulan apa nih? Atau tahun berapa? Tahun 2014 bulan Januari kurang lebihnya kami survei. Setelah survei kami balik ke Jakarta dan mulai mengkalkulasi, menghitung dan menganalisis semuanya, merencanakan. Lalu sekitar bulan Juni, tepatnya awal bulan puasa itu kami mulai setting jalurnya. Setting jalur di bulan puasa ya pemirsa ya. Dan ini meskipun jalurnya dipasang swadaya ya oleh tim Skywalker, tapi jangan khawatir pemirsa, ini sudah mengikuti kaidah dan standar ya. Jadi ketika mau memasang ini secara teknis itu yang digunakan adalah manual atau rekomendasi dari organisasi Panjat Tebing Dunia atau UIAA. Mereka membuat rekomendasi teknis bahwa harus menggunakan besi yang diameter sekian, menggunakan wire diameter sekian dengan jenis ini, kedalaman bornya harus sekian senti, jaraknya harus sekian senti. Jadi kami benar-benar ngikutin manual teks dari situ. Dimulai dari bulan Juni, selesainya bulan apa nih Mas? Jadi di bulan Juni sampai November itu akhirnya terintis 70 meter. Nah, bulan November, Desember sampai Januari itu kita coba push lagi sampai ke 150. Secara total lintasan ya. Tapi kalau secara tinggi kurang lebih 125 meter. Baik. Dan itu selesai di bulan Januari 2015 ya. Iya. Tapi sebelumnya kita kan testimoni dari tim Skywalker terkait Via Ferrata dan sosok Mas Bibin. Silakan. Sebenarnya kita ini berawal dari organisasi pencinta alam SMA. Bibin ini senior kita yang ngajarin kita. Bibin melihat potensi di kita, dia mengajak kita lah. Kalau untuk sosok Bibin sendiri, beliau merupakan orang yang tidak pelit ilmu lah kalau menurut saya, dan mau mengajarkan siapa yang mau belajar. Itu yang saya pikir. Iya. Dan kenapa kepengen banget nih gabung di tim Skywalker dan percaya gitu sama idenya Via Ferrata nih bisa diyakinkan sama Mas Bibin, kenapa? Kalau saya sih lebih karena udah berdasarkan organisasi tadi pencinta alam itu, kita udah ada kekeluargaan di antara kita. Jadi
gimana ya, kita udah nyaman satu sama lain. Jadi ya udah saling percaya sih. Oke, siap. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari saya sih ya pengen gitu bisa dapat penghasilan di tempat yang kita juga suka gitu. Oke, hobi jadi penghasilan Ya, ya. Nah, itu kalau gitu. menarik ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Iya, itu Mas Bibin luar biasa ya, berarti pengkaderan di. Iya. Jadi bagian dari hasil dari bukan pendidikan tapi pengkaderan. Nah, akhirnya pilihannya adalah pada orang yang penting mau dan mau belajar. Nah, dari situlah proses transfer ilmu saya berikan. Dan kemampuan itu bisa menyusul. Bisa ya? menyusul. Oke, baik. Kira-kira bagaimana cara memperkenalkan wisata ini kepada masyarakat nih? Jadi itu tantangannya. Yang pertama memang yang dijual adalah kredibilitas. Bahwa saya dengan tim ini memang orang yang bergelut di bidang ini. Nah, kedua kami harus lakukan uji coba dan uji coba itu kami lakukan selama bulan Desember sampai Januari. Itulah akhirnya di uji coba itu kita uji coba terhadap anak kecil yang umur 5 tahun masih 5 pakai tahun pampers. bisa mencoba ya? Ya, Luar biasa. dan berani dan bisa. Nah, kita juga mau mencoba terhadap orang yang tua. Kebetulan di sini ibunya Besta, Oke. umur 62 tahun. Kita 62 ajak dan tahun, bisa oke, sampai ke iya. atas. Jadi kita ingin melihat bahwa dan itu menjadi tolak ukur buat orang lain bahwa semuanya bisa melakukan hal ini. Oke, baik. Dan ini bisa masyarakat bisa tahu atau mungkin bisa gabung jadi customer-nya Skywalker mencoba Via Ferrata itu via apa nih? Kita kebetulan saat ini baru ada di page FB Facebook Baik. Via Ferrata Skywalker. Add dulu ya atau Iya, berteman di dulu ya? like dulu Oke. page-nya, terus habis itu bisa dapatkan informasi dari situ. Oke, baik, luar biasa ya. Dan yang harus customer kita, maksudnya customer Skywalker persiapkan selain ya mungkin kalau ini kan peserta akan menggunakan peralatan seperti ini ketika sudah bergabung ya. Iya. Tapi sebelumnya nih, Yang penting peserta itu dalam kondisi fisik yang baik. baik. Tidak perlu persiapan harus lari, pull up yang kuat, enggak. Yang penting kondisi sehat, terus punya motivasi atau keinginan untuk mengeksplor alam di Purwakarta ini. Oh, luar biasa. Terus sisanya peralatan dan teknis kami yang akan memandu. Oke, baik. Iya. Oh ya, saya lupa, grand openingnya itu dikunjungi sama berapa orang nih? 70 orang lebih. 70 orang ya. lebih. Sudah 70 orang mencoba ya. Oke, dan kita akan gali kembali bagaimana teknisnya ya terkait Via Ferrata ini setelah yang menginspirasi berikut ini. Yang pertama kami lakukan adalah kami coba merintis jalur sekedarnya dulu. Baru setelah itu kami datang ke pemerintah daerah, dalam hal ini Departemen Pariwisata, Baik. untuk memperkenalkan ini bisa dibuat lokasi Via Ferrata dengan contoh seperti ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Ya, pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi bersama saya dan Mas Bibin. Juga sekarang kita ditemani oleh rekan kita, siapa Mas Bibin? Kang Ayin, Kang Ayin ya, beliau adalah penduduk setempat yang kami ajak untuk membantu dan terlibat dalam proses persiapan Via Ferrata ini. Oke, baik. Pemirsa, tadi dari tempat singgah tadi menuju sini itu luar biasa sekali ya. Pijakan-pijakan yang tadi kita lalui itu sepertinya memang sudah disiapkan sengaja ya oleh tim Skywalker sendiri. Iya, dari mulai tempat parkir tadi untuk jalan menuju akses menuju tebing ini sendiri kita juga siapkan jalan yang layak. Selain ada dukungan masyarakat, Kang Ayin ikut gabung juga ya bantu di sini. Pastinya ada dukungan pemerintah juga dong.
Iya, karena Via Ferrata ini baru, jadi kemarin prosesnya kami agak balik sedikit. Baik. Yang pertama kami lakukan adalah kami coba merintis jalur sekedarnya dulu. Baru setelah itu kami datang ke pemerintah daerah, dalam hal ini Departemen Pariwisata, Baik. untuk memperkenalkan ini bisa dibuat lokasi Via Ferrata dengan contoh seperti ini. Mereka dari pihak Departemen Pariwisata menyarankan kami untuk mengurus izin atau administrasinya. Baik. Nah, saat ini yang sudah diberikan oleh Departemen Pariwisata dalam hal ini mereka menggabung departemen itu menjadi perhubungan, budaya, wisata, pos telekomunikasi. Baik. Nah, untuk pariwisata sendiri sudah mengeluarkan surat izin rekomendasi pengembangan wisata. Nah, kami minta izin ke pemerintah daerah untuk diperbolehkan mengelola hutan ini dengan batasan tertentu. Nah, itu juga sudah kami urus dan insya Allah kalau berdasarkan administrasi tanggal 12 Maret akan keluar izinnya. Oke, selain profit, ada tujuan lain dari wisata Via Ferrata ini ya? Boleh mungkin di-share dengan pemirsa di rumah. Pertama adalah dampak terhadap masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah, Benar. itu pun kami akomodir, salah satunya Kang Ayin yang kami berdayakan, dan akan ada penduduk-penduduk lainnya yang akan kami libatkan ke depannya. Nah, yang kedua mungkin yang bisa jadi sumber inspirasi adalah mudah-mudahan dengan adanya lintasan Via Ferrata ini, Baik. itu akan membuat masyarakat Ya. atau utamanya orang-orang Indonesia untuk dapat lebih mengenal alamnya sendiri. Mengenal alamnya sendiri. Dan kita tanya dulu nih, boleh ya? Kita tanya dulu sama Kang Ayin nih. Kang Ayin, apa itu namanya, ikut gabung sejak bulan apa nih Kang Ayin nih? Bulan apa ya? Ya, bulan kurang lebih setelah bulan puasa lah, setelah Lebaran, setelah bulan puasa. Luar biasa. 1 bulan atau 2 bulan setelah itu. Ikut bersama tim untuk apa itu namanya, buka jalur juga ya di Iya. sini ya. Ya. Bikin balai lah gitu. Jalur bersihin. Saya yang bersihin. Iya, luar biasa ya. Jadi sebagai pemandu juga ya. Dan tadi kita lanjut, ketika memang masyarakat dikenalkan sama alamnya, terutama masyarakat muda atau ya anak-anak Iya. kecil lah ya. Iya. Jadi kecintaan terhadap negeri atau terhadap bangsa, terhadap alamnya itu sudah banyak dilakukan di media lain. Sekarang sudah banyak yang snorkeling, diving, rafting, yang mencoba paragliding, paralayang atau naik gunung. Sayangnya mencintai negeri sendiri melalui tebing belum ada. Karena memang yang bisa memanjat tebing itu hanya orang-orang tertentu yang punya keahlian dan keterampilan. Nah, Via Ferrata ini tujuannya adalah memudahkan orang untuk memanjat tebing dan melihat begitu indahnya, terutama alam Purwakarta ini. Dan ini Mas Bibin untuk usaha sendiri, di mana-mana yang namanya usaha pasti ada kendalanya ya. Ini kira-kira kendala terberat yang pernah dialami Mas Bibin ini ketika merintis usaha ini? Memang tidak mudah dari Januari survei dan kita mulai bulan Juni berusaha merintis jalur, tidak ada progres yang signifikan gitu. Tapi memang harus konsisten dilakukan. Baik. Dan itu menggoyahkan mental karena sampai kapan kita bisa mulai menjualnya gitu. Nah, kadang-kadang proses yang terlalu lama itu membuat jenuh. Akhirnya kita nggak konsisten. Nah, itu tantangan terbesarnya. Oke, dan kita akan tanyakan nih sama Mas Bibin nih, ketika kendala terbesar itu muncul, apa yang dilakukan oleh tim Skywalker untuk tetap maju setelah yang menginspirasi berikut ini? Saya nggak tahu ya tingkat religiusitas dari masing-masing tamu yang sudah pernah mencoba, tapi saya bisa sedikit membaca atau memprediksi bahwa mereka akhirnya timbul rasa syukur, merasakan sekali bahwa mereka bisa menikmati keindahan alam itu dari ketinggian.
Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Aman. Wow. Ya. Selamat datang Mas Ate. Oh, bravo. Tadi udah nyoba sampai yang atasnya banget ya? Ya. Tapi seru ya? Seru. Terbayar ya sama Ya. keindahan alamnya ya. Betul, ya. Pemirsa, ini salah satu customer dari Skywalker peserta Via Ferrata nih. Mas Ate ada pesan mungkin buat saya, nanti saya mau nyoba lagi nih. Ya, silakan ya, coba. Oke. Pasti nggak mau turun. Nah, ya. Karena ada Luar pemandangan biasa. ya. Oke, sip ya. Makasih ya Mas Ate ya. Oke, Oke. ya. Yuk, Pui, pemirsa Pintu Inspirasi, kita kembali lagi dengan Mas Bibin. Mas Bibin ini adalah Jalur Via Ferrata yang Ya. kita setting. oke. Kita menggunakan besi bar ukuran 13 Baik. mm. Tapi untuk lintasan dari 0 sampai kurang lebih 7 meter Baik. atau 5 meter atau 7 meter, itu kita sengaja menggunakan baut supaya Tujuannya? lintasan ini bisa dilepas. Jadi kita takut kalau ada sembarangan orang naik dan terjadi apa-apa gitu. Ini jenis batuannya apa sih Mas? Jenis batuannya andesit. Oke. Dan dia bergerak dari dasar bumi, sehingga bisa dilihat di atas itu masih ada unsur-unsur atau tanah dan pohon yang memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya bergerak dari dasar bumi, Oke, luar tanah yang biasa. terbawa ke atas. Mas Bibin tadi nyambung dengan kendala ya yang dihadapi ya. Itu ketika kejenuhan datang, apa sih sebenarnya yang dilakukan agar bisa bangkit nih akhirnya membuat jalur sampai 150 meter ini? Memang sempat kejenuhan itu datang, dan kebetulan karena saya memang terbiasa untuk memotivasi junior saya. Baik. Saya motivasi lagi bahwa ini nggak boleh selesai sampai di sini saja gitu. Nanggung kenapa nggak kita selesaikan gitu. Akhirnya timbul semangat lagi. Oke. Tapi kadang-kadang kita terganggu dengan kendala-kendala lainnya. Misalkan semangat ada tapi cuaca hujan, Iya. itu yang membuat kita harus berhenti, tidak bisa progres lagi. Ya, itu kadang-kadang mental juga drop lagi gitu ya. Ini kapan kita bisa mulai gitu. Nah, tapi ya dimotivasi terus, dan yang paling utama motivasi dari masing-masing sendiri tim, masing-masing orang untuk punya satu tekad, saya mau selesai nih. Oke, luar biasa. Dan dengar-dengar tadi ada kisahnya ya, ini karena memang benar-benar swadaya untuk finansialnya sendiri ya. Itu ketika kendala muncul itu sempat, karena memang benar kocak sendiri ya pemirsa ya. Sempat nggak sih ada yang kisah yang aduh kalau diingat-ingat tuh sedih banget gitu ya? Iya, ada beberapa gitu ya. Memang ketika memang dananya sudah habis, terus kita masih punya motivasi untuk melanjutkan, akhirnya kita berpikir ya udah kita coba cari tamu dulu, kali aja ada pemasukan. Nah, dan uangnya langsung digunakan untuk pemasangan. Memang bagian dari tambahan ya? proses dari perjuangan seperti itulah gitu. Nggak bisa instan langsung selesai terus habis itu mendapatkan keuntungan, nggak seperti itu. Itu pemirsa ya, jadi segala sesuatunya tuh tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin, gitu ya. Benar. Jadi memang harus tekadnya kuat nih benar-benar. Benar, ya. Selain itu, ada nggak sih kisah yang seru gitu, yang emang menggugah gitu? Iya, pada dasarnya tebing itu menjadi satu momok tersendiri buat orang-orang bahwa memang ekstrim, mengerikan. Nah, tapi manusia dibekali oleh akal untuk mencari cara bagaimana tetap dapat menikmati alam itu sendiri. Saya nggak tahu ya tingkat religiusitas dari masing-masing tamu yang sudah pernah mencoba, tapi saya bisa sedikit membaca atau memprediksi bahwa mereka
akhirnya timbul rasa syukur, merasakan sekali bahwa mereka bisa menikmati keindahan alam itu dari ketinggian. Oke, Gitu. bisa. Jadi membagi perasaan yang kebahagiaan yang memang awalnya hanya bisa dirasakan oleh Ya. rock climber, tapi sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat umum ya. Benar. Seperti itu, luar biasa. Ini VFV Rata keren banget ya, harus dicoba ya. Dan ini mungkin ada saran atau mungkin motivasi bagi para rock climber mungkin atau pecinta alam di luar ini untuk mengikuti jejaknya. Karena tadi luar biasa ya, di luar negeri atau di Eropa bisa bertambah 300 jalur seperti ini, sedangkan di kita baru 1 ini gitu. Bagaimana nih semangat yang mau dibagi? Harusnya itu pun menjadi pemicu buat para rock climber sendiri yang ada di Indonesia untuk mencoba merintis jalur Via Ferrata di tempat-tempat lain. Baik. Bisa jadi pemicunya juga saya lewat jalur Via Ferrata ini, tapi saya nggak tahu. Intinya gini, saya sih sebenarnya mengajak sekali terhadap orang-orang yang punya kemampuan dan kemauan untuk merintis jalur Via Ferrata di seluruh tebing di Indonesia ini, dan itu sangat banyak sekali, dan kalau itu dirintis maka kita bisa sejajar dengan Via Ferrata di Eropa. Luar biasa, insya Allah ya. Dan tentunya kalau itu mendukung pariwisata itu akan menghasilkan devisa. Benar, itu positifnya ya, salah satu positifnya, luar biasa. Ini untuk Mas Bibin sendiri mungkin sebelumnya pernah mengenal PKPU nih. Oke. PKPU sendiri kan mengelola donasi dalam bentuk zakat, infak juga atau donasi kemanusiaan, itu salah satunya juga untuk pemberdayaan bagi masyarakat sendiri kayak gitu. Untuk Mas Bibin mungkin ada masukan bagi kami ya untuk PKPU untuk kemajuan kedepannya seperti apa? Keberadaan PKPU sangat dibutuhkan sekali untuk kemajuan bangsa ini terhadap musibah-musibah yang terjadi. Oke, jadi bisa menjadi penyalur ya, penyalur dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan seperti itu ya. Luar biasa pemirsa Pintu Inspirasi. Sebelum kita berpisah dengan Mas Bibin dan tim Skywalker, kita tentunya tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencoba Via Ferrata ini. Dan kita akan melihat keindahan alam daerah Gunung Parang dan tentunya Waduk Jatiluhur ya, dari atas tebing Parang. Kita coba langsung saja ya. Oke, mari pemirsa. Oke. Gimana nih? Saya dulu ya. Oke. Berada di ketinggian 70 meter, bisa dilihat dong, Insya Allah pemandangannya. Pemirsa Pintu Inspirasi, luar biasa ya, hari ini kita dapat banyak ilmu dari Skywalker, khususnya dari Mas Bibin. Terima kasih banyak nih Mas Bibin. Dan rekan di Skywalker benar-benar bantu kita untuk merasakan bagaimana sensasi keindahan pemandangan alam di atas ketinggian ya, khususnya di tebing Parang. Pemirsa jangan pernah ragu untuk mencoba wisata ini bersama keluarga Anda, dan tentu saja kemana Anda bisa mencoba wisata Via Ferrata, tinggal hubungi Skywalker. Langsung saja like page-nya di Facebook ya. Boleh diulangi sekali lagi mungkin nama fanpage-nya? Skywalker Via Ferrata. Oke, baik. Di sana bisa langsung ada nomor kontak yang bisa dihubungi ya? Ada, bisa. Bisa langsung hubungi juga ke nomor 0856 10 94 257 dengan saya Besta. Oke, baik. Itu dia ya. Ya pemirsa, itu dia untuk Pintu Inspirasi kali ini.
kami, kru Pintu Inspirasi yang bertugas, saya Desti Mulyaningsih mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak Sama-sama. Mas Bibin. Ini hanya sekedar ya oleh-oleh dari Jakarta ya dari PKPU. Iya, terima kasih banget atas kunjungannya. Iya, sama-sama. Boleh mungkin dilihat, ini ada semacam ya buku menanam harapan untuk masa depan. Semoga bisa ngasih gambaran sedikit ya tentang program-program PKPU. Oke. Iya, baik. Merajut kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Ya, benar. Terima kasih banyak ya Mas Bibin ya. Oke, sama-sama Iya, Mbak Desti. itu dia pemirsa Pintu Inspirasi. Everyone can climb with Skywater dengan Via Ferrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, terima kasih Iya, semuanya. oke. Terima kasih. Iya. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.